Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku yang sudah solehah semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara kisah anak soleh, yang mana kita sampaikan beberapa kisah dari orang-orang yang soleh dan saleh yang terdahulu, yang harapannya kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, pelajaran dari kisah-kisah yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman, di mana beliau kemarin kita kisahkan bagaimana perjalanan beliau. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu kedatangannya oleh para masyarakat, oleh masyarakatnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana Hudzaifah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan orang yang bisa menyelidiki bagaimana kondisi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisinya sehingga bisa mempersiapkan lebih kuat lagi, mengetahui kondisinya dan mengambil strategi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke barisan orang-orang kafir Quraisy. Kira-kira tujuannya apa anak-anak semuanya? Ketika diutus untuk mengetahui kondisinya, tujuannya adalah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy tentunya. Maka diutus seorang. Akhirnya dipilihlah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Bahkan ketika Hudzaifah bin Al-Yaman itu masuk ke barisan, ini pimpinannya yang bernama Abu Sufyan sudah wanti-wanti, hati-hati. Ya, kalau nanti ada orang muslimin atau kaum muslimin yang masuk ke barisan kita, maka beliau menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, masyarakat kafir Quraisy, agar berhati-hati dan melihat siapa yang di sebelah kirinya atau kanannya, menanyakan tentang siapa namanya. Maka kita lihat bagaimana kisah berikutnya, kita lihat di buku ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih di antara para sahabatnya orang yang akan melaksanakan tugas yang sangat sulit ini. Jadi mengawasi, jadi mata-mata. Tahukah Anda siapa kiranya pahlawan yang dipilihnya itu? Itulah Hudzaifah bin Al-Yaman. Ia dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melakukan tugas tersebut, dan ia pun melaksanakannya dengan patuh karena itu pilihan dari Rasulullah SAW. Beliau dipilih, ditunjuk untuk datang menyelusup ke musuh orang-orang kafir Quraisy. Beliau pun patuh, sami'na wa ata'na, taat. Dan begitulah seharusnya sebagai
pengikut yang setia akan taat kepada pimpinannya. Sebagai bukti kejujurannya, ketika ia mengisahkan peristiwa itu, ia menyatakan bahwa ia mau tidak mau harus menerimanya. Dan itu merupakan pilihan Rasulullah SAW, mau tidak mau harus melaksanakannya. Kata beliau, kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya ia takut menghadapi tugas yang dipikulkan atas pundaknya serta khawatir akan akibatnya. Karena begitu berat. Coba kita bayangkan anak-anak semuanya, ketika kamu atau Anda ditugasi untuk masuk ke lawan, kemudian masuk ke barisannya dan melihat kondisinya, resiko akan mendapatkan ancaman, resiko akan terbunuh dan yang lainnya. Maka dia pun memahami akan resikonya. Tapi bismillah, Hudzaifah bin Al-Yaman itu berangkat dan masuk ke barisan. Apalagi bila diingat bahwa ia harus melakukannya dalam keadaan lapar dan terpaan hujan es serta keadaan jasmaniah yang sangat lemah. Sudah kondisinya lapar, kemudian terpaan hujan es yang begitu deras, sudah seperti itu sangat lemah kondisinya. Kondisinya sangat lemah. Sebagai akibat pengepungan orang-orang musyrik selama 1 bulan atau lebih. Wah, kondisi seperti ini anak-anak semuanya sudah dikepung, kondisinya lapar, lemah, kemudian di kayu itu terpaan hujan es lagi. Kondisi itu sungguh berat rasanya. Tapi mau tidak mau Hudzaifah bin Al-Yaman masuk ke barisannya, masuk ke barisan orang-orang kafir Quraisy. Namun bagaimana peristiwanya? Apa dan peristiwa apa yang terjadi ketika kondisi itu? Maka peristiwanya dialami oleh Hudzaifah malam itu sangat menakjubkan. Ia telah menempuh jarak yang terbentang di antara kedua perkemahan dan berhasil menembus kepungan. Beliau berusaha dan berhasil menembus kepungan. Lalu diam-diam menyelinap ke perkemahan musuh. Ya, indik-indik, ya pelan-pelan masuk ke barisan musuh. Masuk ke barisan musuh, yaitu kafir Quraisy, dengan cara diam-diam. Ketika itu, ini anak-anak semuanya, angin kencang telah memadamkan alat-alat penerangan pihak lawan hingga mereka berada dalam gelap gulita. Karena begitu kencangnya anginnya, ya, kalau kita lihat bagaimana kalau angin kencang sampai padam, mati lampunya, sehingga gelap gulita. Kondisinya gelap gulita. Bisa bayangkan anak semuanya kalau pas angin kencang kemudian mati lampunya. Kalau sekarang listrik, mati listriknya, sudah gelap gulita. Tak tahu siapa yang di samping kanan dan kirinya. Nah, sementara Hudzaifah radhiyallahu an telah mengambil tempat di tengah-tengah pasukan musuh itu. Wah, ketika kondisi itu, kondisi gelap gulita, kemudian angin kencang menerpanya, ternyata Hudzaifah sudah bisa masuk di situ dan berada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kaum Quraisy. Nih kondisinya. Nah, terus bagaimana? Ketika beliau Hudzaifah bin Al-Yaman di tengah-tengah kaum Quraisy ini, maka ini ada kekhawatiran dari pimpinan kaum Quraisy. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan yang saat itu menjadi pimpinannya, panglima dari kaum Quraisy. Maka Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai panglima besar Quraisy takut bila kegelapan malam itu dimanfaatkan oleh mata-mata kaum muslimin untuk menyusup ke perkemahan mereka. Ternyata Abu Sufyan punya pemikiran seperti itu. Punya pemikiran, loh, khawatir kalau kalian dalam kondisi gelap ini ada kaum muslimin, mata-mata yang masuk ke dalam barisan kita. Akhirnya dia pun berdiri untuk memperingatkan anak buahnya. Berdiri dan berteriak, nyampaikan kepada pengikutnya, kepada anak buahnya. Apa kata Abu Sufyan?
wahai orang-orang Quraisy, hendaklah kalian memperhatikan kawan duduknya. Dipanggil wahai orang-orang Quraisy, hendaknya kalian memperhatikan kawan duduknya. Siapa teman duduknya? Dan memegang tangan serta mengetahui siapa namanya. Ingatkan agar memperhatikan teman duduknya dan pegang tangannya. Tanya, siapa namamu? Ini diingatkan oleh Abu Sufyan untuk berhati-hati. Barangkali ada kaum muslimin yang menyelip atau masuk ke dalam barisan. Seruan yang diucapkan dengan keras itu kedengaran oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Sufyan yang sangat menjabat, Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai panglima besar dari kaum musyrikin, menyampaikan kepada pesertanya, kepada orang-orang kafir Quraisy, agar berhati-hati kalau ada orang yang masuk menyelusup ke dalamnya, ke dalam barisan. Yang sampai tadi saya sampaikan oleh Abu Sufyan, wahai orang-orang Quraisy, hendaklah kalian memperhatikan kawan duduknya dan memegang tangan serta mengetahui siapa namanya. Ini disampaikan oleh Abu Sufyan tadi. Abu Sufyan. Sehingga seruan yang diucapkan dengan keras itu kedengaran oleh Hudzaifah tadi. Akhirnya apa langkahnya? Hudzaifah itu langsung ambil sikap. Pegang tangannya. Kamu siapa namanya? Saya Fulan bin Fulan. Ya. Jadi Hudzaifah menuturkan, aku pun sekarang menjabat tangan laki-laki yang duduk di dekatku dan berkata kepadanya, siapa kamu ini? Kamu itu siapa? Ini kecerdasan beliau. Kecerdasan Hudzaifah bin Al-Yaman. Ia menjawab, Fulan bin Fulan. Nah, seperti itulah cara Hudzaifah mengamankan kehadirannya di kalangan tentara musuh itu hingga selamat. Dia ambil taktik, biar saya selamat, saya sebelum ditanya, saya tanya dulu malah. Siapa namamu? Saya Fulan bin Fulan. Akhirnya Hudzaifah pun selamat. Tidak diketahui. Meski demikian, Abu Sufyan mengulangi lagi seruan kepada tentaranya. Wahai orang-orang Quraisy, kekuatan kalian sudah tidak utuh lagi. Kuda-kuda kita telah binasa, hingga juga halnya unta. Jadi hancur nih. Bani Quraidah telah mengkhianati kita, hingga kita mengalami akibat yang tidak kita inginkan. Sebagaimana kalian saksikan sendiri, kita telah mengalami bencana angin topan. Periuk-periuk berterbangan, api menjadi padam, dan kemah-kemah berantakan. Karena itu berangkatlah kalian, karena saya pun akan berangkat. Jadi Abu Sufyan memberikan support kepada pesertanya, kepada anak buahnya untuk berperang, saya pun akan berangkat. Ia kemudian naik ke punggung untanya dan mulai berangkat, diikuti dari belakang oleh tentaranya. Sebagaimana kalian saksikan sendiri, kita telah mengalami bencana angin topan, periuk-periuk berterbangan, api menjadi padam, dan kemah-kemah berantakan. Karena itu berangkatlah kalian, karena saya pun akan berangkat, kata Abu Sufyan. Ia kemudian naik ke punggung untanya dan berangkat, diikuti dari belakang oleh tentaranya. Was, akhirnya Abu Sufyan dan pasukannya, ayo berangkat, kita perang. Kondisi kita sudah lemah, kuda-kuda sudah binasa, bahkan untanya pun ikut binasa. Akhirnya dia berangkat. Akhirnya Hudzaifah berkata, kalau bukan karena pesan Rasulullah SAW kepada saya, agar saya tidak mengambil sesuatu tindakan sebelum menemuinya, saya pasti membunuh Abu Sufyan dengan anak panah. Tapi karena pesan Nabi SAW, maka dia tidak membunuh Abu Sufyan. Padahal dia di dalamnya, di dalam barisan, dan tahu mana Abu Sufyan. Andaikan memanahnya, akan bisa mengenainya. Itu. Jadi
Hudzaifah bin Al-Yaman diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada barisannya. Akhirnya Hudzaifah setelah itu kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaan musuh serta menyampaikan berita gembira itu. Barang siapa yang pernah bertatap muka dengan Hudzaifah dan merenungkan buah pikiran dan filsafatnya serta ketekunannya untuk mencapai ma'rifat, itu saja tentu sudah cukup dan tidak perlu mencari-cari apa wujud kepahlawanannya di medan perang. Tetapi dalam bidang ini Hudzaifah melenyapkan segala prasangka. Itu bagaimana sikap Hudzaifah yang patuh taat kepada Rasulullah SAW dan bisa mendapatkan informasi yang jelas disampaikan kepada Nabi SAW. Coba, maka bagaimana kepahlawanan Hudzaifah? Bagaimana kepahlawanan beliau radhiyallahu an? Bahwa laki-laki yang tekun beribadah ini akan menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa saat ia menggenggam pedang menghadapi tentara berhala dan pembela kesesatan. Cukuplah sebagai bukti bahwa ia merupakan orang ketiga atau kelima dalam deretan tokoh terpenting pada pembebasan seluruh wilayah Irak. Kota-kota Hamdan, Rai, dan Dainawar selesai pembebasannya di bawah komando Hudzaifah. Beberapa wilayah selesai dan di bawah Hudzaifah bin Al-Yaman. Pada pertempuran besar Nahwan yang ketika itu orang-orang Persia berhasil menghimpun 150.000. Allah Akbar. Ya coba bayangkan, musuh itu dari Persia itu mendapatkan 150.000 tentara. Amirul Mukminin Umar memilih An-Nu'man bin Muqarrin sebagai panglima Islam. Sedangkan Hudzaifah diberi mandat melalui surat agar ia menuju tempat itu sebagai komandan dari tentara Kufah. Hudzaifah ditunjuk sebagai komandan dari tentara Kufah. Kepada para pejuang itu, Umar mengirimkan surat yang berisi, jika kaum muslimin telah berkumpul, tiap-tiap panglima hendaknya memimpin anak buahnya. Ada Hudzaifah, ada An-Nu'man, dan yang lainnya masing-masing memimpin anak buahnya. Sedangkan yang akan menjadi panglima besar ialah An-Nu'man bin Muqarrin. Kata beliau, Umar menyampaikan, seandainya Nu'man gugur, panji kepemimpinan hendaknya dipegang oleh Hudzaifah. Dan bila ia gugur pula, hendaknya digantikan oleh Jarir bin Abdullah. Jadi kalau Nu'man gugur, ganti Hudzaifah. Hudzaifah jujur, ganti Jarir. Amirul Mukminin masih menyebutkan beberapa nama hingga 7 orang yang akan memegang pimpinan tentara secara berurutan. Jadi Hudzaifah masuk urutan yang kedua setelah Nu'man. Jadi panglima besarnya tadi An-Nu'man. Kemudian bagaimana kondisinya? Kedua pasukan pun berhadapan. Pasukan Persia dengan jumlah berapa tadi? 150.000. Sedangkan kaum muslimin dengan 30.000 orang berjuang. Subhanallah. Perbandingannya berapa itu? Ya. Berapa perbandingannya? 150.000 dibanding 30.000. Jauh. Tidak lebih, ya. Tidak lebih dari 30.000. Perang berkobar dengan pertempuran yang tidak ada bandingannya. Itu merupakan perang terdahsyat dan paling sengit sepanjang sejarah. Bagaimana ya 150 dibanding 30? Ya. Bisa dibayangkan. Kemudian panglima besar kaum muslimin An-Nu'man bin Muqarrin gugur sebagai syahid. Ketika berperang ya. Ternyata An-Nu'man tadi panglima besarnya gugur sebagai syahid. Tetapi sebelum bendera kaum muslimin menyentuh tanah, panglima yang baru telah menyambutnya dengan tangan kanannya. Dan angin kemenangan pun meniup dan mengiringi
tentara maju ke depan dengan semangat baja dan keberanian luar biasa. Ketika Nu'man meninggal sebagai syahid, langsung menggantikan siapa? Orang yang berikutnya. Digantikan oleh berikutnya. Panglima yang baru itu siapa? Tiada lain adalah Hudzaifah bin Al-Yaman tadi. Langsung ambil, angkat benderanya, ya, oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Masih tampak kaum muslimin, masih berkibar benderanya. Bendera segera diambilnya. Ia berpesan agar kematian An-Nu'man tidak disiarkan. Sebelum peperangan berakhir, kemudian ia memanggil Naim bin Muqarrin dan memberi tugas agar menggantikan posisi saudaranya. Kemudian An-Nu'man sebagai penghormatan kepadanya, itu saudaranya Nu'man. Tadi siapa? Naim dipanggil untuk ikut berperang. Semua itu dilaksanakan dengan cepat. Ia bertindak dalam waktu hanya beberapa saat, sedangkan roda peperangan berputar cepat. Dalam kondisi perang harus sak-sak-sak-sak. Bagaimana komandannya? Kemudian siapa berikutnya yang akan menyusul? Tadi sebenarnya pesan Umar bin Khattab ketika Nu'man bin Muqarrin gugur, langsung digantikan oleh Hudzaifah. Kalau Hudzaifah gugur, gantikan oleh Jabir bin Abdullah. Itulah bagaimana kondisinya ketika Nu'man gugur, langsung digantikan oleh Hudzaifah. Kemudian bagai angin puting beliung, ia maju menerjang barisan pada Syiah sambil menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sambil menyerang, ya, sambil bertakbir, serang musuh itu. Ia telah menepati janjinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia membela tentaranya. Ia lalu memutar tali kekang kudanya ke arah anak buahnya dan berseru. Dia naik kuda sambil naik kuda, kemudian ke anak buahnya dan berseru, wahai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga telah terbuka lebar dan siap menyambut kedatangan kalian. Pintu-pintu surga telah terbuka lebar, siap menyambut kedatangan kalian. Disampaikan kepada anak buahnya. Jangan biarkan ia menunggu lebih lama. Ayolah, wahai pahlawan Badar, majulah pejuang bujang Uhud, Khandaq dan Tabuk. Ayo berperang. Pintu surga sudah terbuka. Dikasih semangat oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Dengan kata-kata itu, Hudzaifah telah memelihara semangat tempur dan ketahanan anak buahnya. Jika tidak dapat dikatakan telah menambah dan melipat gandakannya. Perang pun berakhir dan kekalahan pahit bagi orang-orang Persia. Coba bayangkan tadi 150.000 orang banding 30.000. Tapi alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Kekalahan pahit bagi orang-orang Persia. Suatu kekalahan yang jarang ditemukan bandingannya. Itulah kondisinya bagaimana. Kemudian Hudzaifah ialah seorang pahlawan di bidang hikmah. Ketika sedang tenggelam dalam renungan, seorang pahlawan di medan juang ketika berada di medan laga. Dia memberikan solusi dalam berbagai masalah. Ia seorang tokoh dalam urusan apa saja yang dipikulkan di atas pundaknya. Ketika tadi jadi panglima, jadi panglima. Jadi kepala keluarga yang baik. Dalam setiap persoalan yang membutuhkan pertimbangan, maka beliau orang yang menjadi panutan. Hudzaifah bin Al-Yaman. Ketika kaum muslimin di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas hendak pindah dari Madain ke Kufah. Dari Madain pindah ke Kufah. Dan bermukim di sana. Yakni setelah situasi kota Madain membawa akibat buruk terhadap kaum muslimin dari golongan Arab. Jadi kondisi Madain yang memburuk, akhirnya ingin pindah ke suatu daerah, mencari lokasi. Menyebabkan Umar
menitahkan Sa'ad segera meninggalkan kota itu setelah menyelidiki suatu daerah yang paling cocok sebagai tempat pemukiman kaum muslimin. Jadi Umar bin Khattab memerintahkan agar segera meninggalkan Madain ini dan mencari lokasi untuk kaum muslimin. Terus siapakah yang bertugas untuk mencari lokasi, menyelidiki lokasi yang kira-kira cocok untuk kaum muslimin ini? Tidak lain adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman. Itulah dia, Hudzaifah bin Al-Yaman, yang pergi bersama Salman bin Ziyad guna menyelidiki lokasi yang tepat bagi pemukiman baru itu. Itu. Jadi siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman dan Salman bin Ziyad. Nah, bagaimana kondisinya ketika orang-orang muslim, kaum muslimin sudah pindah dari Madain ke daerah yang aman tadi? Tatkala mereka sampai di Kufah yang ternyata merupakan tanah kosong yang berpasir dan berbatu-batu, Hudzaifah menghirup udara segar lalu berkata kepada sahabatnya, disinilah tempat pemukiman itu insya Allah. Jadi ketika mencari tempat, ternyata mendapatkan tempat yang bagus, yang nyaman, itu daerah Kufah. Dia mengatakan, di sini insya Allah cocok ini, daerahnya bagus. Disampaikan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Rencana pembangunan kota Kufah diatur sedemikian rupa yang oleh ahli bangunan diwujudkan menjadi sebuah kota besar yang maju. Di perpindahan dari Madain pindah ke daerah Kufah, tentunya ditata letaknya, dibuat bagaimana biar indah di kota yang baru ini. Dengan perpindahan kaum muslimin di tempat yang baru, mereka yang sakit segera sembuh. Nah, karena merasa nyaman. Yang tadinya sakit jadi sembuh, alhamdulillah. Yang lemah menjadi kuat. Dan urat-urat mereka berdenyut menyebarkan aura kesehatan. Alhamdulillah. Tadi merasa mendapatkan kondisi yang kurang nyaman di daerah Madain. Yang akhirnya mencari, wah kita pindah kemana yuk? Hanya sudah utus seseorang untuk mencari tempat, cek lokasi, kalau kita bilang cek lokasi ya. Hanya dicek oleh siapa tadi? Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu ternyata menemukan sebuah tempat dan cocok. Nah, setelah pindah, mereka orang-orang kaum muslimin merasa nyaman. Yang sakit tadi jadi sembuh. Kemudian yang lemah menjadi kuat dan urat-urat mereka berdenyut menyebarkan aura kesehatan. Alhamdulillah. Hudzaifah benar-benar seorang yang berpikiran cerdas dan berpengalaman luas. Ia selalu berpesan kepada kaum muslimin, tidaklah termasuk yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Tidaklah termasuk yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Dan tidak pula yang meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia. Sebaliknya ini. Tetapi yang terbaik adalah siapa yang mengambil bagian dari keduanya. Kata Hudzaifah, yang terbaik yang mengambil bagian dari keduanya. Dunia ambil, akhirat diambil. Sebagaimana doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Nah, Hudzaifah bin Al-Yaman ini menyampaikan seruan tadi, tidaklah termasuk yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat.
dan tidak pula yang meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia. Tetapi kata beliau, yang terbaik adalah siapa yang mengambil bagian dari keduanya. Dunia diambil, akhirat diambil. Nah, ini bagaimana kisah Hudzaifah bin Al-Yaman yang begitu semangat dalam berjuang memperjuangkan agama Islam ini. Suatu hari pada tahun 36 Hijriah, Hudzaifah mendapat panggilan menghadap Ilahi. Wafat radhiyallahu an, wafat ketika ia sedang berkemas-kemas untuk berangkat melakukan perjalanannya yang terakhir. Beberapa orang sahabatnya datang menjenguk. Ketika beliau hendak wafat, ya ada beberapa sahabat siapa? Sahabatnya Hudzaifah itu datang dan menjenguknya. Dia bertanya kepada mereka, apakah kalian membawa kain kafan? Ini ketika dijenguk, ya, kemudian tanya kepada mereka. Siapa yang tanya? Hudzaifah bin Al-Yaman. Apakah kalian membawa kain kafan? Ya, jawab mereka. Kemudian beliau menyampaikan, tunjukkanlah kepadaku kain kafannya, kata Hudzaifah. Ketika ia melihat kain kafan itu ternyata masih baru dan mewah, terlukislah pada kedua bibirnya senyuman terakhir bernada ketidaksenangan. Jadi ketika melihat kok kain kafannya mewah sekali seperti ini, dia menampakkan ketidaksukaannya dengan kain kafan yang dibawa dengan mewahnya. Lalu berkata pada detik-detik akhirnya, kain kafan ini tidak cocok bagiku. Cukuplah bagiku 2 helai kain putih tanpa baju. 2 helai kain putih tanpa baju, cukuplah. Dosa yang mewah-mewah. Tidak lama aku akan berada dalam kubur, menunggu diganti dengan kain yang lebih baik atau dengan yang lebih jelek. Subhanallah, itu menunjukkan ketawaduan beliau, di mana beliau tidak mau diberi kain kafan yang mewah. Sudah cukup dengan 2 helai saja tanpa baju. Karena setelah itu saya akan tidak lama lagi akan berada dalam kubur, menunggu diganti dengan kain yang lebih baik atau lebih buruk. Kemudian ia mengucapkan beberapa kalimat, sedangkan orang-orang yang hadir memasang telinganya. Selamat datang wahai kematian. Selamat datang wahai kematian. Kekasih tiba saat dalam kerinduan. Kekasih tiba saat dalam kerinduan. Tidak ada kemenangan bagi orang yang menyesal. Tidak ada kemenangan bagi orang yang menyesal. Setelah itu, roh yang agung penuh dengan ketakwaan, ketundukan, dan kepasrahan itu naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagaimana kondisi Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia meninggal dalam keadaan tenang, bahkan mengucapkan selamat datang wahai kematian. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman, yang mana kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah beliau ini, kisah Hudzaifah bin Al-Yaman. Di antaranya adalah, pertama, seharusnya seseorang itu taat dan patuh kepada pimpinannya, kepada atasannya, selama itu bukan perkara yang maksiat. Sebagaimana Hudzaifah tadi adalah taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada pimpinannya, itu Rasulullah SAW. Ketika diperintahkan untuk apa tadi? Menjadi mata-mata, masuk ke barisan kaum
musyrikin. Yang kedua, hendaknya kita itu hati-hati ya untuk mendekati tempat-tempat fitnah. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Al-Yaman. Kata beliau, jauhilah oleh kalian tempat-tempat fitnah. Apa isu tempat-tempat fitnah? Di manakah tempat-tempat fitnah itu? Ketika Abu Abdillah itu Hudzaifah bin Al-Yaman ditanya, apa sih coba? Masih ingat kan? Adalah pintu-pintu para pembesar. Kalian masuk menemui mereka dan mengiyakan ucapan palsu serta memuji perbuatan baik yang tidak pernah mereka lakukan. Ini sifat culas. Cari muka di hadapan pembesar. Membenarkan apa yang dikatakan oleh pembesar walaupun itu salah. Kemudian memuji perbuatan pembesar pimpinannya pada dia tidak berbuat. Ini namanya pintu fitnah. Yang diingatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, jangan seperti itu. Karena itu akan menjadikan kita sifat kemunafikan pada diri kita. Maka diingatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian, di antara pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita berusaha menjadi orang yang cerdas. Berusaha mengambil taktik. Ketika dalam posisi yang harus kita segera ambil langkah, segera ambil langkah. Contohnya apa tadi? Ketika Hudzaifah bin Al-Yaman di dalam barisan orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan mengumandangkan, menyampaikan agar orang-orang mengetahui siapa yang di sampingnya dan menanyakan siapa namanya. Maka Hudzaifah dengan kecerdasannya, sebelum ditanya dia ambil posisi dulu, pegang. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Berita ini menunjukkan kecerdasan Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, kita berusaha ketika dalam kondisi yang harus mengambil sikap, kita berusaha segera ambil sikap. Ya. Kemudian juga termasuk pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman memberikan support kepada bawahannya, kepada prajuritnya, kepada tentaranya, anak buahnya. Ketika tadi berperang dengan Persia, berapa tadi lawannya? 150.000. Tapi beliau itu menyampaikan, ya, wahai umat Muhammad, pintu surga telah terbuka. Ayo berangkat. Bahkan disebut, wahai pejuang perang Badar, wahai pejuang perang Uhud, wahai pejuang Khandaq dan Tabuk, ayo maju. Berarti memberikan support kepada mereka semuanya. Dan pelajaran yang berikutnya, yang terakhir adalah kita berusaha menjadi orang yang mencari kebaikan dunia dan akhirat. Karena tadi yang terbaik adalah siapa yang mengambil kedua-duanya, dan terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Hudzaifah bin Al-Yaman, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.